Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Wingley Wilfredo Gabriel Londa, NIM 230811200009. Pada saat ini saya akan memaparkan ringkasan materi dari materi pertama sampai materi ke-6 pada mata kuliah Hukum Bisnis. Kita langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu dengan judul materi pengertian hukum serta tujuan. Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur perilaku masyarakat dan menegakkan keadilan. Adapun pengertian menurut para ahli, yang pertama itu dari Abdul R. Saliman. Hukum bisnis menurut Abdul R. Saliman adalah sebuah peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, digunakan untuk dapat mengatur hak serta kewajiban atas perjanjian juga perikatan pada sebuah praktek bisnis. Selain ada pengertian, ada pun tujuan dari hukum bisnis, yaitu di mana yang pertama melindungi berbagai jenis usaha yang ada, dapat menjamin berjalannya fungsi keamanan mekanisme di dalam sebuah pasar, adanya perlindungan terhadap pelaku ekonomi, dapat menciptakan sebuah bisnis yang adil dan juga aman, serta memberikan dampak positif di dalam bidang keuangan serta perbankan. Masuk pada materi yang kedua, dengan judul materi pemahaman singkat hukum perjanjian kontrak bisnis. Pemahaman singkat hukum perjanjian kontrak bisnis dapat dibagikan secara poin-poin. Itu yang pertama, ada poin kontrak bisnis. Dengan pengertian, kontrak bisnis adalah perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih pihak untuk tujuan bisnis, di mana seperti penjualan barang atau jasa, penyediaan layanan, serta adanya pembentukan kemitraan. Yang kedua, adanya one prestasi. Terjadi ketika salah satu pihak dalam satu kontrak gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disepakati. Selanjutnya ada hukum perjanjian, di mana hukum perjanjian adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur kesepakatan yang mengikat secara hukum antara dua pihak ataupun lebih. Adapun asas-asas hukum kontrak, di mana asas-asas hukum kontrak memiliki prinsip-prinsip dasar tertentu yang dapat mengatur pembentukan dan penegakan kontrak. Di mana yang pertama itu ada konsualitas, kapasitas, objektif, dan serta adanya kausa. Selanjutnya ada pembuatan kontrak. Pembuatan kontrak dapat melibatkan langkah-langkah sebagai berikut, di mana yang pertama adanya penawaran, penerimaan, pertimbangan, serta adanya kapasitas. Masuk pada materi yang ketiga, yaitu dengan judul materi pemahaman singkat tentang bentuk-bentuk usaha bisnis dan aspek hukumnya. Di mana yang pertama adanya bentuk-bentuk usaha bisnis, di mana pada bentuk-bentuk usaha bisnis adanya perusahaan perseorangan yang dimana dimiliki serta dikelola hanya oleh satu orang. Yang kedua adanya perusahaan firma, di mana bentuk persekutuan ini dalam usaha bisnis, di mana semua anggota terlibat memiliki tanggung jawab dan tidak terbatas atas utang perusahaan. Serta selanjutnya yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT, yang biasa disebut PT, di mana badan hukum terpisah dari pemiliknya atau pemegang saham, di mana pemegang saham sendiri memiliki tanggung jawab besar atas utang perusahaan. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi juga di mana salah satu organisasi nirlaba yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggotanya. Masuk pada aspek hukum, di mana pada aspek hukum adanya persekutuan perdata. Di persekutuan perdata sendiri diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Selanjutnya adanya anggota memiliki tanggung jawab tidak terbatas atas utang persekutuan, serta pembentukannya tidak memerlukan akte notaris. Selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat dengan judul materi pemahaman singkat tentang hukum bisnis atau perseroan terbatas PT. Pada perseroan terbatas atau PT yang biasa disebutkan, di mana di dalamnya terdiri badan hukum terpisah dari pemiliknya atau pemegang saham, di mana pemegang saham sendiri ada tanggung jawab besar atas utang perusahaan serta adanya modal dasar minimal 50 juta. Selanjutnya adanya aspek hukum, di mana pembentukan memerlukan akte notaris dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham, serta diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, serta struktur organisasi terdiri dari rapat umum pemegang saham atau RUPS, direksi, serta komisaris. Adapun jenis-jenis PT yang dapat saya sebutkan yaitu terbagi dalam dua jenis, di mana yang pertama adanya perseroan terbuka atau biasa disebut TBK. Sahamnya dapat diperdagangkan di bursa efek. Selain perseroan terbuka, yang kedua ada perseroan tertutup. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Selanjutnya ada hukum bisnis pada perseroan terbatas atau PT, di mana hukum bisnis sendiri meliputi aspek-aspek hukum yang terkait dengan pembentukan, pengoperasian, dan pembubaran PT. Di antara lain seperti pembuatan akte pendirian,
pengesahan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham, struktur organisasi, kewenangan direksi dan komisaris, likuidasi dan pembubaran, serta pembagian dividen. Masuk pada materi yang kelima, yaitu dengan judul Lembaga Jasa Keuangan Bank dan Non-Bank. Pada lembaga jasa keuangan bank sendiri, lembaga keuangan bank ini memiliki izin untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Yang kedua, jenis bank, bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR, serta bank syariah. Yang ketiga, diatur dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Adapun lembaga keuangan non-bank, lembaga keuangan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan ini tetapi bukan bank. Yang kedua, tidak memiliki izin untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, ataupun deposito. Yang ketiga, jenis LJK, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan pegadaian, serta adanya dana pensiun dan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau LPEI langsung pada lembaga keuangan non-bank di jenis LJK. Masuk pada contoh kegiatan bank dan non-bank. Contohnya pada kegiatan bank, yang pertama, menghimpun dana masyarakat melalui simpanan giro, tabungan, serta deposito, menyediakan jasa keuangan langsung lainnya atau biasa disebut transfer uang, clearing, inkaso, serta kartu kredit. Contoh pada kegiatan non-bank, yaitu yang pertama, perusahaan asuransi, memberikan perlindungan finansial langsung terhadap risiko tertentu seperti kecelakaan, kesehatan, ataupun gangguan jiwa. Yang kedua, perusahaan pegadaian, memiliki pinjaman dengan jaminan barang yang bergerak, serta adanya dana pensiun, mengelola dana pensiun untuk nasabah, serta perusahaan pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk pembelian barang atau jasa, serta yang terakhir ada LPEI, di mana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia memberikan pembiayaan untuk ekspor di Indonesia. Masuk pada materi yang terakhir, yaitu materi yang keenam. Dalam rangkuman materi keenam, yang pertama dengan judul materi keenam yaitu aspek hukum, lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah badan usaha di bidang keuangan, menghimpun dana dengan mengeluarkan surat berharga, menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Masuk pada fungsi lembaga keuangan bukan bank, yaitu yang pertama menghimpun dana masyarakat, yang kedua sebagai perantara bagi perusahaan, yang ketiga memberikan fasilitas kredit atau bantuan modal, yang keempat melaksanakan usaha di bidang keuangan, serta adanya bantuan pembangunan di bidang ekonomi. Masuk pada lembaga keuangan bukan bank, yaitu lembaga keuangan bukan bank terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama menyediakan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat, yang kedua menghimpun dana langsung dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat berharga lalu menyalurkan kembali dana untuk membiayai permodalan bagi perusahaan yang membutuhkan, serta yang ketiga membantu stimulasi penyertaan modal swasta. Selanjutnya dapat membantu mendorong pembangunan industri dan ekonomi melalui pasar modal. Pada yang terakhir di materi ke-6, adapun jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Seperti ada 10 jenis yang dapat saya sebutkan, yaitu yang pertama koperasi simpan pinjam, yang kedua pasar modal, yang ketiga pasar uang, yang keempat pegadaian, yang kelima perusahaan modal ventura, yang keenam perusahaan asuransi, yang ketujuh perusahaan anjak piutang, yang kedelapan perusahaan sewa guna, yang kesembilan finansial teknologi atau vintage, yang kesepuluh perusahaan dana pensiun customer finance. Demikian pemaparan ringkasan materi dari 1 sampai 6 yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Shalom.